Cari adakah temannya atau keluarganya atau pacarnya yang hilang? Oh hilang. Dan hari ini teman-teman untuk bersama dengan kita nanti akan bergabung jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari film Pencarian Terakhir. Jadi untuk teman-teman media yang hadir di sini juga nanti boleh dipersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya yang bisa ditanyakan langsung kepada jajaran cast dan juga jajaran filmmaker yang hadir sebentar lagi bersama dengan kita yang sudah siap ya. Silakan dulu buat teman-teman. Sutradara ada Mas Afandi Abdul Rahman. Penulis skenario ada Nataya Bagia. Ya silahkan bergabung bersama dengan kita. Boleh di sebelah sini ya. Yes. Jangan jauh-jauh, boleh berdampingan jajaran filmmaker. Selanjutnya kita akan undang untuk jajaran cast dari film Pencarian Terakhir. Kita sambut ada Azana Ashel. Selanjutnya ada Mas Doni Alamsyah. Selanjutnya kita undang juga bergabung bersama dengan kita ada Mbak Artika Seridevi. Silahkan. Razan Zu. Selanjutnya kita punya Fatih Undru, Alika Jantinia. Nah ini apakah sudah hadir bergabung bersama dengan kita? Ada Mas Alex Abad. Belum hadir, nanti akan muncul bersama dengan kita. Selanjutnya ini dia ada Mas Tessa Desrada Riza. Selanjutnya ada Mas Ferdi Sulaiman. Kita juga punya Askia Mahira. Dan juga ada Om Egi Fadli. Askia boleh di tengah-tengah. Yes. Dan inilah dia sekedar jajaran cast dan filmmaker dari film Pencarian Terakhir. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman. Oke, langsung saya sambil pegang handphone saja ya. Iya, kita foto bareng boleh lebih merapat Pak Roes. Pak, sebelum kita buka official posternya ada yang mau disampaikan dulu mungkin Pak ke teman-teman media, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak boleh. Beliau ini memang belakang panggung produser, jadi saya yang selalu bertemu, tapi untunglah hari ini dia muncul. Waduh. Buat kalian. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Jadi Pencarian Terakhir ini kita bikin 3 poster sebetulnya. Sebetulnya ada beberapa poster lain, kita bingung. Saking cintanya bikin posternya juga mau bikin kita poster terus gitu. Bayarnya sih sama. Gitu. Tapi akhirnya kita cetak poster yang kiri sebagai teaser poster, dan ini menjadi eksklusif poster di mana Drupadi ya, itu pemainnya saya nggak tahu namanya. Drupadi ini orang pada bertanya-tanya ini kenapa dia ada di air. Nah mungkin nanti kalian akan lebih mengerti bahwa gerbang gaib Gunung Sarangan itu memang adanya di Curug Citapa. Dan kemudian nanti kita akan kasih lihat poster yang satu lagi ini. Ini film sulit sekali syutingnya, medannya sangat berat. Tapi yang lebih berat lagi adalah kita mengerjakan posnya. Karena filmnya harus jadi 2 dunia. Nah ini, jadi memang saya dikirimin foto oleh Tito dengan Bapak dengan banjir yang sangat besar, longsor dan sebagainya di lokasi, dan memang saya secara khusus mengucapkan terima kasih atas dedikasi luar biasa sehingga karya ini ada. Saya sangat bangga dengan karya ini. Ini film pencarian gunung saya yang terbaik. Saya udah bikin, ini adalah judul yang ketiga, Kelas Palantimo atau Gunung Gede. Dan ini semua berkat guru saya ini, Bro Afandi Abdul Rahman, yang akhirnya kita setelah 17 tahun kita hadirkan lagi Pencarian Terakhir. Nah mungkin sedikit sebelum terlalu jauh, kenapa judulnya sama sih dengan 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu itu adalah awal cerita pertama Drupadi merayakan ulang tahunnya ke-17. Drupadi, film ini tuh dia syutingnya sampai
10 tahun, 11 tahun ya. Dari ulang tahun ke-10 ke 17 ya kan. Ini memang lama banget nih sebetulnya. Kenapa pencarian terakhir? Saya bolak-balik waktu itu diskusi. Pencarian terakhir itu kan bahasa Indonesia memang susah ya. Terakhir ya terakhir, nggak mungkin juga terakhir 1, terakhir 2. Ada nggak sih terakhir 1, 2? Nggak ada kan? Oh, bahasa Sunda ada. Pandeli, Pandelina pisan. Kan ya, akhirnya saya bilang ke pandu kita di luar negeri itu sangat biasa. Sebuah judul orang akan mengerti, penonton tercinta kita udah paham bahwa itu edisi 2008 dan ini adalah edisi 2025, dan mungkin juga menjawab kenapa kita di sini melihat ada Oji, ya kan, ada Kang Bernard, ya kan, kemudian ada siapa lagi? Ada Ganjar, ya kan, ada bagus hari ini nggak bisa hadir. Ini adalah sequel. Tetapi kenapa kita bicara yang pencarian terakhir nggak pakai 2 atau apa segala macam? Karena ini adalah sebuah independent story yang orang pun akan bisa melihat kisah yang lama, dan juga akhirnya tentunya akan menjadi sebuah pencerahan tentang misteri yang ada di film ini. Selesai kayaknya responnya. Ya belum, makasih kayaknya belum. Tapi tepuk tangan untuk Bapak harus penjelasannya. Kita akan sama-sama buka untuk official posternya. Iya, silakan. Boleh lebih merapat lagi teman-teman cast. Boleh lebih merapat lagi. Siap. Terlalu rapat mas. Baik, kita akan buka bareng-bareng teman-teman. Ini dia official poster dari film Pencarian Terakhir. 3, 2, 1. Wow, ini dia Pencarian Terakhir 28 Agustus 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Ini ada nggak teman-teman di layar? Nah, ini dia. Oke, kita foto lagi ya dengan posternya kali ini, boleh? Boleh kita foto dengan posternya teman-teman, melihat teaser dan juga official trailer dan juga poster. Jadi hari ini banyak banget diberikan ke teman-teman media. Bapak Ros tadi sempat menjelaskan bagaimana dari 2008 dan juga di 2025 ini. Tapi pertanyaannya Pak, kenapa harus menunggu selama ini Pak? 17 tahun sampai kita harus bersama-sama mencari lagi. Silakan Bapak Ros. Sekali lagi, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Saya waktu 17 tahun yang lalu itu bertemu dengan beliau ini, Bapak sutradara kita, Bapak Pandu Faturrahman. Pada waktu itu kita mengerjakan pos di sebuah tempat pos di Jakarta, dan film Pencarian Terakhir adalah film yang pada waktu itu mungkin disebut film coming of age ini, film tentang naik gunung dan termasuk yang baru dengan kisah yang begitu menarik, dan itu adalah sebuah cerita yang sangat banyak dibicarakan, seperti mungkin Keramat ya kan, Keramat kan agak baru-baru ya, dan menjadi salah satu film horor misteri yang banyak dibicarakan. Nah, ketemu lagi dengan Bro Apandi ini udah di tempat lain ya, kerja dengan korporat. Kemudian kita ngobrol, malah kita berencana untuk menggarap film lain. Masih berandai-andai gitu. Sebetulnya hati saya dan kegelisahan saya adalah kenapa kita nggak bikin lagi Pencarian Terakhir. Nah, sampai akhirnya saya sampaikan itu dan Gayung bersambut. Nah, tinggal bagaimana kita harus bercerita tentang kisah yang kita tahu dulu. Cito, Ganjar, Oji, Bagus pernah punya pengalaman di Gunung Sarangan, termasuk Sita. Nah, akhirnya kebetulan kita kebingungannya adalah pemain Sitanya kita sulit nih untuk ajak nih. Jadi, waduh, ini Sita kita harus ganti. Masa Sitanya diganti, Titonya juga kita ganti. Kita ganti juga Drupadinya. Belum ada ya? Ya, tapi kan mungkin waktu itu bukan ini gitu kan, ya kan.
Nah, jadi akhirnya itu dulu kita sepakati, kemudian kita ngobrol dengan Nataya, ya kan, dan akhirnya kita yang sangat menarik di sini adalah sebuah fakta di mana kita menulis cerita sehingga ceritanya udah siap menjadi skrip untuk kita eksekusi, dan ternyata muncul fakta-fakta tentang realitas kita apa, realitas Basarnas yang namanya Kang Bernard. Jadi ternyata banyak sekali peristiwa dan di mana apa yang kita kunjungi, lokasi syuting yang kita kunjungi juga ternyata pernah ada kejadian korban dan sebagainya. Nah akhirnya sebetulnya membuat saya juga cukup khawatir ya di produksi ini. Cuman untuknya pemain-pemainnya jagoan semua deh. Yang luar biasa, tepuk tangan dong buat tonton kita semua ini. Terutama bawa produser dong ya Pak. Yes, ini dia. Bagaimana ini, saya bilang bawa produser saya kalau ada apa-apa saya nggak bisa ngurusin perusahaan. Nah, jadi memang pencarian terakhir nih pencarian terakhir memang bukan film yang mudah untuk kita bikin, film yang butuh dedikasi besar. Ya. Dan menurut saya butuh bertanya, gimana trailernya? Barusan nonton trailer, apa rasanya? Hah? Kalian bisa mengerti kan bagaimana perjuangannya mereka, bagaimana kehilangannya, dan apakah anak-anak muda yang beberapa orang ini akan bertemu atau masih hilang terus, ya? Ya mohon maaf ya yang satu. Tapi kan masih ada berapa orang lagi yang hilang di sana, dan itulah yang menjadi sebuah hal yang sangat menarik di mana Tito yang akhirnya harus. Jadi di sini akan ada beberapa kali pencarian ya, yang eskalasinya terus meningkat dan hingga akhirnya Tito yang harus berangkat untuk melakukan pencarian. Jadi ini menjadi sesuatu yang menurut saya film ini adalah sebuah identifikasi bagaimana kita harus menghormati alam yang kita mengerti. Di alam sana itu ada sesuatu yang sakral di mana kita hidup berdampingan antara dunia nyata dengan dunia yang gaib, dan itu memang ada. Bagaimana kita juga harus mengerti bahwa menghormati gunung itu adalah hal yang mutlak untuk kita lakukan, dan bagaimana apa yang harus kita lakukan apabila kita akhirnya harus bersinggungan dengan itu. Ini adalah sebuah film yang sangat kuat ceritanya, dan menurut saya tunggu aja ya. Yes. Sekali lagi terima kasih ya Nataya dan Avandi yang bersama-sama nulis skripnya ya, yang kita bersama. Dan untuk kita, untuk kru yang bayangkan coba, tiba-tiba itu curug kita apa, tiba-tiba dikirimin foto oleh saya, wah banjirnya udah kayak apa gitu kan, udah wah, terus tiba-tiba syuting lagi balik ke situ, sampahnya udah kayak apa gitu kan. Nah, jadi tapi akhirnya semua bisa diatasi, kita juga melibatkan tim Basarnas dan sebagainya, sehingga ya alhamdulillah semuanya selamat. Luar biasa, terima kasih Pak Parwes penjelasannya. Tapi kita penasaran juga Pak dengan terlibatnya lagi Ashel di sini, karena itu pengguna komentar netizen yang tadi Pak Parwes bilang, Ashel ini kayak kapok-kapok ya, sebelumnya ke Gunung Gede, sekarang trail run lagi gitu. Jadi gimana Pak pada saat proses pemilihan cast, mungkin boleh diceritakan sedikit ke teman-teman media? Ini agak sedikit susah ya, pendidikan saya dari bapak produser ya. Jadi kalau saya mengerjakan sebuah karya itu, saya suka ada attachment dengan tim yang, jadi kehidupan saya, karena saya passion saya di bidang ini, jadi dunia saya itu adalah dunia yang sehari-hari bertemu dengan saya. Saya jadikan semua tim kreatif saya keluarga, cast saya juga keluarga. Jadi di film sebelumnya saya bertemu Ashel dan Rajan tuh udah kayak putra dan putri saya. Ya. Tapi kalau putra dan putri nggak boleh pacaran ya. Nggak boleh, hati-hati ya. Iya. Oh nggak apa-apa. Tapi kan putra dan putri ya dalam pertimbangan, dalam perasaan. Itu masih boleh. Nah, jadi itu juga menjadikan, karena kita tahu bahwa kali ini seperti poster kita di belakang,
kita punya jagoan-jagoan muda yang di sebelah kiri, Yes. ya kan? Ya. Dan jagoan-jagoan yang sangat muda di sebelah kanan. Itu dia. Kolaborasi jagoan-jagoan nih Pak ya. Jadi kita butuh mencari karakter-karakter yang unik ya. Di sini kita sebetulnya punya 3 kapos remaja dan juga berapa kapos tuh yang dewasa ya. Terutama Bagus sama Oji. Apa yang paling seru selalu berantem ya, dan berantemnya sangat menyenangkan ya Ganjar dan semua. Jadi itu yang membuat kita merasa bahwa hasil akhirnya menjadi bagian dari filmnya akan sangat menarik. Siap. Terima kasih Pak Paras untuk penjelasannya. Namun sepertinya memang Drupadi harus selalu dijaga oleh Raka ya Pak ya. Jadi kita boleh minta untuk Raka boleh berganti tempat duduk bersama dengan Om Egy, boleh gantian, tempat duduknya boleh bertukar. Nah, iya, biar katanya Raka terus menjaga Drupadi seperti di trailer. Nggak apa-apa, kalau di film Iya. kita apa di belakangnya karena dia ngambil. Nah, Raka coba merebut Drupadi dari kita apa ya kita dia. Istilah kayak gitu luar biasa. Bapak terima kasih. Kita ke sutradara kita. Ini dia ada Mas Afandi. Tepuk tangan dulu untuk Mas Afandi. Mas, 2008, 17 tahun bergabung akhirnya kembali lagi bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Pertama kali ngobrol boleh diceritakan kalau dari sisinya Mas Afandi gimana saat ngobrol lagi dengan Pak Parwes untuk menghidupkan kembali pencarian terakhir. Itu dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ceritanya ya? Sebenarnya kembali tadi Pak Parwes sudah bicara bahwa kita memang udah ada rencana mau kerjasama, tapi memang bukan judul yang ini. Gitu. Mengandai-andai kita kerjaan yang apa ya? Kita kerjaan apa yang barengnya? Kita memang ada niat pengen kerjasama. Gitu. Sampai akhirnya pada suatu sore itu Pak, saya masih ingat suatu sore saya lagi duduk tiba-tiba Pak Parwes ngomong gini, Van, pencarian terakhir aja. Saya serius Pak. Ayo kita jadiin. Nah, disitulah langsung gitu loh maksudnya ya. Saya langsung dengan nggak langsung nggak pakai ragu nggak pakai apa, serius Pak. Kalau serius, ayo langsung lah gitu loh. Ayo kita buat Pak. Nah, terus akhirnya di situ kita langsung duduk bareng, mau jelas kita mau ceritanya kemana. Ditanya, Pandi kamu udah ada cerita dasarnya? Cerita dasarnya udah ada Pak, kelanjutannya sudah ada. Tapi saya perlu bantuan dari Bapak, jujur gitu loh. Saya perlu bantuan dari Bapak untuk bagaimana kita mempaketkan cerita ini supaya lebih jauh menarik dari ada yang saya buat. Akhirnya kita kolaborasi dan sebelum itu juga akhirnya perjalanan pulang. Dari kantor itu saya langsung telepon, Nat, tanya perjalanan terakhir nih gitu. Oh ya gitu. Oke, yuk let's go gitu. Jadi semuanya bergulir aja. Dan alhamdulillah prosesnya lumayan, walaupun dengan beberapa tantangan ya. Apa yang kita mau ceritain, siapa yang mau kita ini, yang pentingnya siapa, apa yang kita mau kasih, kapan kita mesti ceritain. Kira-kira sekarang apakah benar-benar naik gunung aja yang masih masuk akal gitu. Akhirnya kita masukin, kayaknya sekarang kita masukin kan anak muda ke arah trail. Yes. Ke arah trail run. Lagi rame itu memang Mas sekarang. Lagi rame, Yes, kebetulan lagi rame yang masalah trail. Dan terus juga setelah kita research, kita lihat juga kebanyakan orang hilang itu tidak harus selalu di puncak gitu. Justru banyak yang hilang itu bawah di tengah-tengah gitu. Yang di kalau saya bilangnya kan hutan gunung, tapi si Ramo selalu ngingetin saya, gunung hutan Mas, iya gunung hutan. Jadi selalu jadi bagian gunung hutan di bawah itu. Dan situlah kita konsentrasinya si cerita ini. Apalagi sekarang kan juga kembali lagi tadi disampaikan lagi marak trail run, dan itu kan banyak yang orang main asal main lari, tidak pengalaman. Dan di situ juga banyak yang maaf ya, tapi seperti film Pencarian Terakhir yang pertama, banyak attitude yang dibawa ke sana tapi lupa bahwa kita sedang bertamu ke tempat orang. Ini yang saya salah satu yang kita pertahankan dari Pencarian Terakhir awal untuk dimasukkan di Pencarian Terakhir ini. Itu dia. Tepuk tangan dong untuk penjelasannya. Terima kasih. Kita ke Rata ya. Berarti kita pengen tahu gimana saat dihubungi Mas Afandi terus bekerja bersama kembali untuk Pencarian Terakhir. Boleh diceritakan proses development skenario-nya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman media. Melanjutkan yang tadi sudah diceritakan Pak Parwes dan Fandi.
Sebenarnya waktu 2008 itu kami nggak kerja bareng, tapi saya datang ke sebuah premier film yang temanya sangat-sangat berbeda dari film yang ada di tahun itu gitu ya. Dan wow, berani juga ya. Film pertama, menyutradari pertama, dan Fandi waktu itu baru pulang kuliah juga ya, baru selesai kuliah. Jadi orang ini serius sih, dia benar-benar punya passion yang nonton filmnya juga beda gitu ya. Salah satu film yang aku tonton, film Indonesia yang aku tonton berulang-ulang gitu. Jadi waktu pas tiba-tiba ditelepon, pencarian terakhir nih Nat, jalan, maksudnya gitu ya. Sequel gitu atau remake. Mungkin sequel, sebab ini 17 tahun kemudian kita ngapain gitu ya. Jadi Fandi cerita, base ceritanya ini Tito sama Sitanya berkeluarga, punya anak, bla 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 gitu. Jadi oh ya udah yuk kita kerjain. Waktu yang pertama bukan saya yang nulis skenarionya, tapi karena saya bilang, Van, tapi gue nggak tomboy ya orangnya, bohong ya. Maksudnya saya nggak sporty gitu orangnya ya. Ya ini benar. Terus akhirnya nggak apa-apa, kita riset bareng, karena ini drama tapi ada jeng-jengnya juga gitu. Yeah. Deg-degan ya mungkin ya, bukan jeng-jeng tapi deg-degan. Feel-nya akan nggak terlalu jauh beda dengan yang pertama gitu. Tentang keluarga, tentang bagaimana keluarga menyikapi sebuah tragedi gitu ya, yang dimana setiap hari itu bisa ada potensi sebuah keluarga mengalami guncangan gitu, yang padahal awalnya baik-baik aja. Di pagi hari yang kita bangun tidur biasa, tiba-tiba hari ini menjadi tidak biasa gitu ya. Jadi fokusnya ke situ, dan kebetulan saya juga baru pertama kali menulis agak horor-horor begini ya, karena saya kalau menulis horor suka agak-agak ada yang mengikuti gitu. Jadi akhirnya enggak kok, tenang, kita temenin. Terus dimarahin juga sama Papa Royce, kamu harus berani, kita tuh manusia lebih kuat daripada mereka gitu. Jangan takut gitu. Akhirnya saya tidak takut. Dan selesailah skenario ini. Jadi ada beberapa hal yang saya ambil dari kehidupan saya juga, yaitu hubungan bapak anaknya gitu ya. Itu dia. Jadi ya silakan menonton tanggal 28 Agustus, karena kita harus sama-sama mencari yang hilang dan menjaga yang tinggal. Itu dia. Terima kasih banyak. Thank you. Kita ke jajaran cast sekarang, kita ke Asyal. Tepuk tangan dulu untuk Asyal dong. Asyal kembali bekerja sama dengan Star Vision, dan kali ini ke gunung lagi. Kali ini sebagai Dulu Padi, kita pengen tahu dalam karakter kali ini gimana. Boleh diceritakan ke teman-teman media di sini, Asyal, silakan. Oke, halo semuanya. Masih pada semangat nggak? Oke, makasih. Perkenalkan, aku Azana Asyel. Di film Pencarian Terakhir, aku berperan sebagai Drupadi. Jadi karakter Drupadi ini nih, dia anaknya tumbuh dari keluarga yang sangat amat harmonis ya, karena orang tuanya menjaga supaya dia tidak mengalami kejadian yang orang tuanya alami. Jadi sampai umur 11 tahun Drupadi nih tumbuh menjadi anak yang clingy, lucu, dan harmonis, hangat gitu keluarganya. Tapi beda dari Drupadi kecil sama Drupadi yang akan nanti kalian lihat. Drupadi 17 tahun ya, itu akan beda sama Drupadi kecil, karena setelah yang kalian lihat di trailer, setelah ibunya mencoba untuk pergi dan menemukan sebuah jawaban, Drupadi ini tumbuh dari seorang bapak yang turns out dingin ke dia, yang memaksa dan mengharuskan kalau Drupadi yang awalnya punya keluarga yang lovey-dovey, yang hangat, menjadi seseorang yang mandiri. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat
itu beda banget tuh. Kalau misalnya kan kalau naik gunung sebelumnya aku beban ya Pak. Iya, betul. Kalau misalnya ini justru aku lebih mandiri. Lebih mandiri, keren, Seperti Asya. itu. Yang lovey-dovey, ada lagi istilah baru. Mungkin Iya, kalau dari Asya istilah Prescott baru. ada istilah baru. Kita pengen tahu mobil chemistry bareng teman-teman traileran ya. Kalau Razan kan kita nggak usah tanya mobil chemistry di mana. Tapi ke teman-teman cast yang lain nih kita pengen tahu gimana ngobrolnya mobil chemistry untuk jadi anak traileran nih. Oke. Aku Razan dulu kali ya. Iya, boleh Spesial, dong. kan? Iya. Kan nanti di film pencarian terakhir aku dan Razan, Raka. Oi. Sabar ya Rika. Ya, silakan ini dipotong di TikTok bentar lagi lah teman-teman. Iya boleh Ya, banget, boleh banget. Silakan. Kalau misalnya untuk Razan sendiri sangat amat tidak ada kesusahan untuk bangun chemistry sebagai pasangan ya. Salting. Oke, kalau misalnya Razan sangat amat tidak ada kesusahan dan aku pun dari awal reading kita kan sleep call ya guys tiap malam. Jadi kadang sebelum reading kita sleep call-nya udah bukan ngomongin keseharian kita lagi, tapi lebih kayak menurut kamu karakter kamu gimana, kamu pengennya kayak gimana nih nanti di diskusi film. film ya? Iya jadi diskusi film, jadi bawa kerjaan gitu ya di waktu quality time. Jadi kayak terbiasa. Jadi walaupun udah punya chemistry, kita pengen kuatin chemistry yang buat di film gitu. Dan untuk Yang lainnya untuk Fatih ya, kalau untuk Fatih kalau untuk Fatih, aku sebelumnya udah kenal sama dia, terus kebantu banget karena dia kan juga geng-geng ya, with Razan ya, deket ya mereka. Jadi ya jokesnya masuk lebih gampang sih. gampang ya. Iya, kalau buat geng. Gue kakak-kakak di sini banyak istilah baru dari genzi kita pokoknya. Geng, lovey-dovey. Iya. Kalau untuk ciwi-ciwi, Uh-uh. kita punya bahasa itu gong show. Gong show. Jadi Kenapa gong show tuh? tuh kayak Alika kan tipe-tipe yang ceriwis gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak kita setiap ada hal yang gemes kita ngomongnya gong gitu. Iya, jadi gong show. Gong show. Jujur kalau nggak sama Alika, walaupun aku sama Alika sama Dinda pertama kali ketemu, Iya. tapi karena kita kayak gitu jadi gampang nyatuin chemistry-nya gampang lah sama mereka. Iya. Gimana Alika? Makanya ngebayangin nggak kita disuruh di hutan. Iya nih cewek-cewek ceriwis. Jadi ya ada gemes-gemesnya dikit. Tapi seru ya, geng-geng ini seru ya. Geng-geng. Geng-geng ini seru. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Asya. Kita coba Mas dari Asya. Mas gimana sebagai seorang ayah, karena tadi saya sempat bilang ini ada hubungan yang sangat luar biasa terhadap cerita keluarga, itu hubungan ayah dan anak. Nah, mengartikannya ke sosok Jojo ini seperti apa sih Mas Daniel Hamsyah, silakan. Halo, assalamualaikum semuanya, selamat sore. Terima kasih teman-teman udah ada di sini. Sudah lihat trailer yang menurut saya itu keren banget. Poster-poster yang dikeluarkan juga keren banget menurut saya. Terima kasih sudah ada di sini. Di sini saya berperan sebagai Tito, ayah dari Drupadi. Tito ini berusaha menyatukan kembali, mencari istrinya yang hilang dan mencari anaknya yang hilang. Kalau tadi Natalia bilang ini hubungannya keluarga, bapak sama anak gitu. Ini gua ngelihat ke belakang ya. Waktu saya nerima skripnya dari Bang Fandi, dari Natalia, ini saya tuh suka banget karena saya rasa cerita ini bukan cuma sekedar cerita misteri, cerita horor, cerita pencarian, cerita tentang gunung. Saya ngelihat bahwa cerita ini menceritakan tentang seorang bapak yang menyiapkan anaknya untuk bisa hidup mandiri di kehidupan di masa depan anaknya. Saya melihat bahwa hutan, gunung itu adalah sebuah perumpamaan dari tantangan hidup. Ya. Kayak ngerasa, oh ini kok ceritanya deep banget ya itu buat saya yang sebenarnya dibalik semua
keseruan yang ada di semua elemen keseruan di cerita ini, saya ngeliat bahwa ini cerita sebenarnya deep gitu, bahwa ini tentang seorang bapak yang mempersiapkan tentang masa depan untuk anaknya. Nah ini kan diceritakan dengan sangat jelas juga di thriller tadi ya, bahwa ada seorang ibu yang pergi mengorbankan dirinya untuk keselamatan anaknya. Ya. Ada seorang bapak yang pergi ke sebuah tempat yang sangat mengerikan, dunia yang lain, berusaha untuk mencari istrinya yang pergi dan gak kembali, dan berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Dan dengan proses yang sangat sulit, dengan rintangan dari tim SAR yang yang menolak si Tito ini untuk gak pergi ke atas, terus juga tantangan alamnya, terus juga kengerian makhluk-makhluk yang ada di desa Elek Sorangan, sampai akhirnya Tito bisa menemukan jawaban dari apa yang dia cari selama ini. Apakah jawaban itu 28 Agustus nanti? Itu dia. Terima kasih Mas Doni. Selanjutnya kita pengen dari sudut pandang seorang ibu, berarti kita pengen tahu, kalau tadi kita dengar dari sudut pandang seorang ayah, dari seorang ibu, seperti apa melihat pencarian terakhir ini? Silakan. Selamat sore teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Dewi, saya berperan sebagai Tito. Itu kalau punya anak berikutnya, Sita dan Tito. Iya. Sita ini karena kita tuh kelamaan ini bercandaan kita di grup, saking brabro mulu. Jujur kita punya WhatsApp grup. Iya. WhatsApp grup itu terpecah ya dari geng show ya. Ya, geng Gen Z dan juga geng milenial. Oke. Kan? Jadi emang kita brabro dan saya satu-satunya perempuan di geng ini. Iya. Ya cukup membuat Mas Baim takjub ketika pulang syuting. Kok sekarang panggil aku beberapa kali bro dari cepet bro. Bawa. Oke, film ini mentally challenging secara mentally, physically juga, karena saya nggak pikir tadinya akan sedip ini. Jujur waktu ketemu pertama kali dengan Mas Pandi, dipanggil sama Star Vision, itu datang ke kantor, kita ngobrol tuh kita nggak ada screen test nih Mas ya. Jadi waktu itu kita malah ngobrolin tentang relasi yang relate lah dengan keluarga-keluarga di Indonesia, di mana di sini kan POV-nya adalah dari sisi anak di masa remaja, di masa yang sedang menghadapi banyak kegalauan, banyak perubahan-perubahan yang dialami, dan sangat unik sekali saya ngelihat bagaimana relasi seorang ayah dan anak perempuan. Nah, ini mungkin yang nanti akan jadi note-nya gitu ya, untuk seorang ibu tuh bisa mengorbankan diri dan lebih memilih, oh kayaknya bapaknya ada yang lebih berhak untuk mendampingi anak perempuan gitu. Siap. Ya itu sangat deep banget. Dari kita ngobrol sama Mas Fandi waktu itu lumayan sih, berapa jam ya Mas ya? Oh lama ya. Untung nggak jadi workshop parenting. Dan tapi sejujurnya saya sangat bangga. Saya sangat siap waktu itu. Bahkan waktu itu sebenarnya saya pemain yang di callingnya, maksudnya diputuskannya bergabungnya itu belakang-belakangan gitu. Saya nggak tahu, susah banget kayaknya Pak Fandi cari Sita ya. Terus sampai sekarang saya juga nggak tahu alasannya pilih saya apa. Mungkin katanya nggak menye-menye. Gitu. Oke, berarti harus bertarung di sini, dan ternyata memang selama proses syuting ini tadi saya bilang physically, mentally kita, karena film ini bukan horor biasa ya, tapi horor yang dramanya itu sangat kuat. Relasi antara istri dan suami dan anak itu sangat kuat. Itu yang bikin selama syuting itu saya ngelihat sebagai seorang ibu, ini journey baru buat saya loh. Saya jadi refleksi diri gimana sekarang saya ngelihat suami saya. Pulang dari syuting tuh saya lebih sayang bangetan. Bangetan. Dan saya kayak aduh gila, saya tuh harus lebih cari tahu tentang anak saya ya. POV dia ngelihat saya tuh seperti apa, ngelihat bapaknya tuh seperti apa. Sedip itu buat teman-teman yang nanti akan menyaksikan pencarian terakhir ini. Jadi kalian nggak dapat hanya untuk cerita yang seru, yang fun karena ada pencarian, ada petualangan, ada horornya, tapi juga dapat sebuah pesan yang dalam banget gimana kita ngelihat ayah kita. Banyak asumsi-asumsi yang mungkin selama ini berkecamuk di kepala kita.
yang membuat kita tuh ngelihat ayah kita kok kayak gini sih gitu. Tapi masing-masing dari setiap keluarga itu pasti membawa baggage sendiri ya, trauma yang dialami di masa lalu yang membuat dia harus mengambil keputusan yang kadang buat kita, kenapa bapak begini, kenapa ibu begini, atau kenapa anak kita begini. Oke, terima kasih. Sudut pandang seorang ibu sangat luar biasa. Kita ke Askia di sini, luar biasa. Tepuk tangan juga untuk Askia, kakak-kakak media bersama Star Vision waktu itu kan di film Koma. Kali ini kan horor misteri. Nah, kamu boleh ceritakan dong gimana keseruannya untuk di Hitting ini, silakan Askia. Keseruan gimana? Keseruan saat syutingnya bersama dengan Kak Avandi dan juga yang lain, silakan. Aku pasti senang karena ini kan film pertama aku karena aku syuting di gunung, karena aku kadang yang lain aku syuting tuh bukan di gunung. Di pantai ya terakhir ya Komangnya kita kan? Iya, di Bau-Bau. Iya. Terus Gimana setelah masuk gunung kamu ngerasanya apa tuh? Takut kah atau seru kah atau gimana? karena kebanyakan nonton horor, jadi aku ngerasa kayak ada hantunya gak ya? Ya, ternyata Alhamdulillah gak ada. nggak ada, aman. Tapi senang ya, seru ya syutingnya bareng sama kakak-kakak yang ada di sini ya. Ya, terus Ibu Sita juga pernah ngasih aku boneka Totoro. Aku masih simpen sampai sekarang. Mana kata Alex Sahabat, mana nanti dibawa di gala premier ya? Ada di rumah. Iya, nanti gala premier bawa ya, kita tunjukin ke kakak-kakak media ya. Insya Allah kalau ingat. Ini seru juga, tepuk tangan untuk Askia Mahira sebagai Drupa di kecil. Terima kasih. Kita ke Alika. Hai Alika. Alika boleh ceritakan dong di sini gimana sebagai teman-teman yang kekinian ya, dengan ramai juga di Gen Z sekarang traileran gitu ya, masuk ke dalam gunung dan hutan. Boleh ceritakan keseruannya gimana? Kenapa Papa diketawa? Iya, sebelumnya selamat sore semuanya. Terima kasih udah datang. Terima kasih Pak Parwes, Pak Fandi, Mbak Nat sudah memberikan saya kesempatan yang luar biasa ini. Seru banget loh ini, pengalaman luar biasa loh ini. Ya kan Fandi? Iya, gimana? Seru banget, karena ini trail run, terus kita tuh beneran ada workshop CrossFit, ya. Seru. Jadi memang kita dituntut untuk menjadi orang-orang fit beneran di sini supaya believable banget bahwa kita adalah orang-orang fitness people. Oke. Gitu. Fitness people. Yes. Iya, Fatih udah siap banget. Terus seru banget. Terus selain itu seru banget journey-nya. Kita beneran kayak 6 orang sahabatan lagi journey petualangan untuk naik ke atas gitu ya. Tentunya ada mengeluhnya, ada berdebatnya, ada konfliknya, tapi ada keseruannya juga gitu. Terus overall menyenangkan sekali ya. Karakter aku sebagai Nurul juga seru banget. Banyak pesannya aku bisa tak ambil juga dari Nurul gitu. Nanti bisa kalian nonton sendiri tanggal 28 Agustus tentunya. Tapi yang pasti banyak banget pesan yang bisa diambil. Terus ini filmnya roller coaster of emotions banget. Ya itu nanti ada sedihnya juga, ada serunya, ada ketawa ngakaknya, ada tragisnya, terus ada lucu, pokoknya semuanya lengkap. Apalagi tentang persahabatannya ya, ini yang iya, seru banget ya. Dan itu kita semua disuruh improv banget. Kita ketemu baru 2 minggu. Oke, improv ya. Oke. Kita tuh udah geng-geng. Geng-geng, sudah akrab. Terima kasih Alika. Kita ke Fatih Unru. Yes, Fatih Unru mau kabur, jangan. Fatih, bagaimana bergabung dengan geng-geng yang kali ini, Fatih? Boleh ceritakan? Biasa aja sih. Nggak berkesan apa. seru banget. Halo teman-teman media, selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Parwes, Pak Mandi, teman-teman cast yang luar biasa, yang muda semua ini. Terima kasih. Yes, gimana buat karakternya kali ini di sini, Fatih Unru? Ucok itu karakternya cukup lucu, diskusi. Oke, Ucok itu